Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 35. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat bagian depan. Gak kedengaran suaranya. Bapak sebentar ditunggu sampai 15.35. Bismillahirrahmanirrahim. Karena waktu sudah 15.35, maka dimulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Nurul Sirot, selaku pemateri di sosialisasi kali ini. Juga yang saya banggakan peserta sosialisasi konsentrasi keahlian. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kehendaknya kita semua dapat berlian.
Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sosialisasi ini merupakan salah satu agenda dari Divisi Aspirasi Advokasi. Tujuan dari sosialisasi ini yaitu untuk mensosialisasikan konsentrasi keahlian yang ada di Teknik Elektro Universitas Siliwangi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Farida Nafa Ajijah, mahasiswi Teknik Elektro angkatan 2019 dari Divisi Aspirasi Advokasi. Adapun susunan acara dalam kegiatan hari ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua pemaparan materi mengenai konsentrasi keahlian, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang keempat penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Beranjak ke acara selanjutnya, yakni pemaparan materi mengenai konsentrasi keahlian yang akan dijelaskan oleh Bapak Nurul Hiron. Kepada Bapak Nurul Hiron, disilakan. Ya, terima kasih. Suara saya jelas? Jelas, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ya, sebelumnya terima kasih atas undangan yang disampaikan dan diberikan kepada saya pada kesempatan ini. Meskipun di kantor libur ya, tapi masih di jam kerja ya. Pada acara ini saya akan menjelaskan tentang banyak pertanyaan yang mungkin dirasakan oleh mahasiswa terkait dengan kelompok kalian ya. Nah, agar lebih interaksi lebih baik dalam pertemuan ini, mohon kepada peserta untuk open kamera ya. Dan saya akan share materi. Mohon diizinkan saya untuk share materi. Ya, bagi mahasiswa untuk angkatan 2019, 18, 19, dan 20 tentunya bertanya-tanya terkait tentang kelompok kalian. Ya, kelompok kalian ini kenapa ada di elektro, untuk apa ya, dan bagaimana memilihnya ya, bagaimana hubungan antara kelompok kalian dengan nanti kegiatan TA ya, gitu. Ya, ini saya kelihatan share-nya, slide-nya pindah-pindah. Halo? Kelihatan, Pak. Ya, pindah nggak slide-nya? Udah pindah ya? Pindah, Pak. Oke. Ya. Oke. Kelompok kalian teknik elektro ini langsung saja. Sejak tahun 2014, 15, 16, 2016 dan dilaksanakan 2017 bahwa kelompok kalian dosen teknik elektro itu telah dibentuk dan terdiri dari 4 kelompok ya, dari 4 kelompok. Nah, kenapa harus ada KK? Pertama, KK itu memudahkan mahasiswa untuk fokus pada salah satu bidang sebagai bekal menuju sarjana teknik elektro. Jadi, supaya penelitian Anda fokus pada satu bidang, maka dibuat KK. Dan supaya kedua, supaya dosen juga mengarahkan mahasiswa mencapai bidang konsentrasi yang diinginkan. Ya, jadi kalau Anda kakaknya misalnya kakaknya kendali, tapi dosen walinya bukan kendali, ya tidak perlu panik, tinggal cari saja dosen pembimbing yang kendali gitu ya.
Jadi tidak perlu dua-duanya harus dari kakak yang sama gitu. Kemudian kakak ini juga bukan untuk dikotomi mahasiswa dan dosen. Artinya apa? Ada mahasiswa yang ambil kendali saking fanatik dengan kendali, maka mahasiswa tersebut tidak mau masuk mata kuliah misalnya yang terkait dengan manajemen energi, terus kemudian tidak mau mengulang mata kuliah material teknik eh, kimia ya, elektrokimia gitu ya, atau lain seterusnya gitu ya, tidak perlu seperti itu. Jadi bukan berarti untuk dikotomi mahasiswa, dan kakak juga bukan untuk dikotomi dosen. Artinya apa? Kalau Anda ambilnya kakaknya manajemen energi, maka Anda tidak mau berhubungan dengan dosen yang dari yang bukan dari manajemen energi, bukan begitu ya. Nah, kemudian setiap kakak itu saling berhubungan satu dengan lainnya. Oleh karena itu, ya, kakak itu bukan sesuatu yang dibedakan, ya, tapi kakak itu adalah cara kita membantu memfokuskan, ya, memfokuskan cara dosen, cara mahasiswa agar lebih fokus pada satu bidang, ya, meskipun fundamental itu ada pada mata kuliah yang lain, ya, gitu. Oke, berikutnya, nah ini jenis KK itu ada empat ya. Pertama sistem tenaga (SI), teknik kendali ya (TK), manajemen energi (ME), material elektrik (MEL). Nah, ini hanya sebagai contoh tentang tema-tema TA yang ada di KK. Misalnya sistem tenaga. Sistem tenaga ini temanya bisa tentang analisa keandalan sistem. Bisa pakai etap, ya, bisa pakai Dick-Silent dan seterusnya. Terus analisa pada jaringan distribusi, analisis pada jaringan transmisi, baik tegangan rendah maupun tegangan tinggi, ya, kualitas daya dan proteksi, ya, penerapan metode khusus pada sistem tenaga, kemudian pemodelan sistem tenaga dan seterusnya. Kemudian teknik kendali. Teknik kendali adalah salah satunya, contohnya adalah penerapan metode khusus pada kendali mesin atau devices, alat-alat ya, peralatan. Apakah peralatan mobile atau fix ya, atau IoT ya, dan seterusnya. Kemudian komunikasi mesin ya. Komunikasi mesin, kemudian pemodelan ya. Pemodelan, kemudian pemodelan ya ini sama dengan pemodelan SI dengan pemodelan KK, tapi di sini pemodelan itu artinya membuat simulasi. Pemodelan bisa dalam bentuk matematika, numerik ya, atau ya simulasi yang bekerja berdasarkan numerical. Kemudian signal processing, akuisisi data, robotik dan seterusnya. Manajemen energi, temanya bisa di diversifikasi energi, ya, sistem pembangkit listrik, ya, hybrid, smart grid, ya, dan seterusnya. Konservasi energi, ya, seperti apa konservasi energi? Seperti monitoring energi, ya, kemudian seperti apa? Jadi di sini monitoring kualitas daya. Jadi monitoringnya ada di sini, cara memonitoringnya ada di teknik kendali, terus objek yang dimonitoring ada di SI. Ya, seperti itu kan. Jadi konservasi energi itu hal-hal yang dilakukan atau diperlukan untuk membuat penggunaan energi itu hemat. Hemat itu bagaimana? Apakah hemat itu dengan cara mengetahui berapa banyak yang dipakai, atau hemat dengan cara menerapkan alat seperti perbaikan faktor daya, ya, kapasitor bank dan seterusnya, itu masuknya ke konservasi energi, ya. Kemudian penerapan metode khusus pada teknik analisis manajemen energi. Contohnya apa? Ya, seperti
mengukur kualitas penggunaan energi listrik dengan IKE ya, atau koordinasi antara EBT dengan beban yang ada, pakai Homer dan seterusnya. Kemudian analisa pencahayaan ya, masuk juga ke konservasi energi. Kemudian komunikasi mesin untuk efisiensi energi ya. Di manajemen energi juga ada teknik kendali ya, tapi teknik kendalinya digunakan untuk keperluan efisiensi energi ya. Kalau di teknik kendali sama, ada juga komunikasi mesin, tapi yang dititik beratkan adalah teknik komunikasi mesinnya. Kalau di manajemen energi ya, teknik komunikasi mesin yang digunakan untuk kepentingan efisiensi energi, atau teknik komunikasi mesin yang diperlukan untuk pemetaan akuisisi data, misalnya monitoring kualitas udara, monitoring kualitas air ya. Dengan cara begitu maka kita bisa menghemat energi. Nah, berarti masuk juga ke konservasi energi. Akuisisi data pada teknik konservasi energi dan diversifikasi energi yang tadi saya jelaskan dan seterusnya. Kemudian material elektrik itu bisa tentang baterai, panel surya, teknik charging ya. Panel surya juga ada di diversifikasi energi ya, panel surya. Terus panel surya juga ada di teknik kendali, ada juga di sistem tenaga ya, PV floating misalnya ya, begitu. Kemudian teknik charging, teknik discharging, modul PLTS ya. Kemudian penerapan metode khusus pada peralatan material elektrik, modul dan material pengaman listrik, proteksi, mobil listrik ya, drone segala macam ya, gitu. Nah, ini tadi yang saya jelaskan adalah jenis-jenis KK berikut dengan contoh-contoh tema TA. Ini belum jadi judul ya, hanya tema ya. Masih banyak seterusnya ke bawah. Dan antara kuning dengan biru, biru dengan hijau, hijau dengan ungu, ungu dengan kuning itu saling berhubungan. Ya. Nah, ini lebih jelasnya lagi ya. Kenapa mereka berhubungan? SI dengan teknik kendali itu berhubungan ya. Kita lihat di sini irisan SI dengan teknik kendali atau TK itu adalah SI dengan TK. Lebih jauh lagi bisa berhubungan dengan MEL, bisa berhubungan dengan ME. Kalau empat-empatnya berhubungan berarti ada di TE. Ya. Jadi saya harap mahasiswa tidak perlu bingung ya. Fokusnya kepada apa yang ingin Anda teliti ya. Gitu. Jangan berpikir bahwa saya ingin seperti Elon Musk misalnya tuh. Jadi bisa bikin mobil listrik ya. Lah, Elon Musk itu bisa saja bukan dari elektro, bisa saja dari teknik matematika atau bisa saja dari teknik komputer, ya. Gitu. Dan seterusnya, ya. Nah, ini berikut juga dengan dosen-dosennya, ya. Misalnya ini SI itu adalah Pak Haji Abdul Qobir, Pak Sutisna, Pak Ifkar, Pak Aris Risnandar, SI. Kalau teknik kendali ada Pak Edwin, ada Pak Asep, ada Pak Firman, ada Pak Andri Ulus, ada Pak Imam. Kalau ME, manajemen energi, ada Pak Nundang, ada saya sendiri, ada Pak Nidar, ya. Kalau MEL, material elektrik, ada Pak Prof Arifin, ada Pak Enov Tikupasang, ada Dinda Farida, ya. Nah, ini dosen-dosen yang terlibat pada pembagian KK. Nah, apa yang harus dipersiapkan oleh mahasiswa? Ya, pertama, mahasiswa jangan berpikir bahwa KK satu dengan KK lainnya merupakan sesuatu yang tidak berhubungan. Tadi sudah dijelaskan di sini kan, semua KK itu berhubungan. Jadi jangan alergi jika punya pembimbing atau punya dosen wali yang tidak sesuai dengan KK-nya, ya. KK apapun adalah sama dan bermanfaat untuk masa depan mahasiswa.
Karena yang diukur adalah bukan apa yang telah Anda hasilkan, tetapi apa yang Anda kuasai. Maksud saya bahwa kakak itu jadi bukan hasil TA Anda, tapi bagaimana Anda bisa menguasai TA Anda. Jadi TA Anda itu bukan sesuatu untuk dijual oleh jurusan, bukan, ya. Jadi tidak perlu buatnya yang bagus-bagus, tapi buatlah dengan cara yang benar, ya. Mendapatkan data yang benar, dengan cara yang benar, menulis dengan benar, ya. Itu yang kita inginkan, ya. Bukan berarti Anda harus mengeluarkan uang banyak, terus bikin sesuatu, bikin mobil listrik, bikin drone gitu. Itu nanti Anda kalau kerja di industri, silakan Anda bikin yang bagus-bagus karena mungkin bisa dijual oleh perusahaan. Tapi kalau di sini, yang penting Anda bisa paham apa yang Anda kerjakan, Anda bisa menjelaskan apa yang Anda tulis, maka Anda lulus selesai. Ya. Kemudian yang ketiga adalah mahasiswa sebaiknya mulai intens berkomunikasi dan berdiskusi dengan dosen wali. Jadi kalau ada dosen wali yang tidak sesuai kakak, ya jangan dijauhin, jangan dicemooh atau jangan jangan di underestimate gitu. Diajak diskusi, Pak, saya kakaknya ini, saya sepertinya akan mengambil temanya tentang ini, ya, dan seterusnya. Mahasiswa tidak perlu panik jika kakak dosen wali, maksud saya ini dosen wali tidak sesuai dengan mahasiswa, ya, gitu dia sesuai. Jadi jangan panik, ya, bicara aja baik-baik. Kemudian pembimbing 1 dan 2 untuk TA boleh dipilih oleh mahasiswa. Anda bebas memilih mahasiswa dosen pembimbing. Tetapi dosen wali wajib menjadi pembimbing 1 atau 2. Ya. Wajib menjadi pembimbing 1 atau 2. Misalnya Anda ingin teknik kendali, saya ingin pembimbing 1, pembimbing 2-nya dari teknik kendali semuanya. Sementara dosen wali Anda adalah sistem sistem tenaga. Ya, berarti Anda memecat dosen wali Anda dan menggantikan beliau menjadi dengan dosen lain. Itu tidak baik sebenarnya, ya. Tidak baik. Ada beberapa dosen yang menerima, ada beberapa dosen yang tidak terima. Karena ini sudah ketentuan dari jurusan, ya. Maka mahasiswa adalah yang pihak yang melaksanakan, bukan pihak yang mengatur jurusan, gitu ya. Jadi dosen wali tetap menjadi pembimbing. Jika dosen memaksa kehendaknya kepada mahasiswa, ya, sebaiknya mahasiswa dapat menjelaskan dengan tegas dan sopan kepada dosen wali atas keinginannya, ya. Jadi tegas dan sopan, artinya Anda harus sopan dulu, tetapi juga tegas. Artinya Anda, misalnya kalau Anda tentu dosen itu akan menjelaskan secara rasional. Sementara mahasiswa mengutarakan keinginan secara irasional. Kebanyakan begitu. Pak, saya itu sistem kendali, saya tuh ingin bikin pesawat tanpa awak. Kan sekarang itu pesawat itu pakai pilot. Nah, saya ingin membuat pesawat tanpa awak. Ya, dosen itu kan berpikir bahwa anak ini terlalu jauh mikirnya, ya. Mungkin dia tidur dan mimpi belum bangun-bangun ini, gitu ya. Makanya dibangunin sama dosen bahwa TA seperti itu akan mahal, akan lama selesainya. Coba kamu pelajari metode untuk mengendalikan sesuatu tanpa pilot misalnya. Untuk mendeteksi awan, mendeteksi laju angin, dan lain sebagainya. Itu kan banyak sekali itu variabelnya, ya. Bahkan saya pikir 10 orang dokter juga belum tentu bisa bikin itu, ya. Anda mau bikin seorangan S1 gitu ya. Gitu. Nah, makanya itu mungkin sejauh ini masih tidur gitu ya. Jadikan dosen wali sebagai mitra, bukan sebagai atasan. Jadi Anda artinya harus bermitra, bukan menurut aja kata dosen A, menurut kata dosen B, menurut. Cobalah Anda selama TA itu Anda juga dilatih untuk berkomunikasi. Kadang-kadang itu suka ngerjain, anak ini saya suruh ini aja, mau nggak dia, gitu.
Oh, ternyata dia, maaf Pak, kalau saya lakukan ini, berarti yang ini akan ketinggalan. Gimana Pak kalau saya duluan yang ini dulu? Nanti kita cari cara yang lain supaya bisa mengerjakan yang tadi Bapak maksud. Seperti itu kan enak ya. Gitu. Kadang-kadang dosen juga kan tidak mengerjakan satu hal, banyak hal. Yang mengerjakan, memikirkan satu hal, satu mahasiswa, banyak mahasiswa yang dipikirkan gitu ya. Artinya kadang-kadang juga apa yang Anda jelaskan itu harus diulang-ulang. Misalnya, Pak, minggu lalu saya mau ngumpulin data beban. Terus nanti besoknya datang, Pak, saya jadi nggak hari ini ngumpulin data beban. Kamu siapa? Apa maksudnya? Nah, kadang-kadang dosen itu ya suka cepat lupa. Jadi urus itu tidak satu. Jadi kemarin untuk mengambil data kira-kira jadi nggak Pak? Nah, itu kan enak ya. Gitu. Kemudian, nah ini yang saran saya yang utama adalah segera buat tim riset sesama mahasiswa meskipun berlainan dosen wali dan pembimbing ya. Oh, nomor 8 dulu ya. Pilihlah tema TA yang rasional dan dapat diselesaikan selama maksimum 6 bulan. Jadi kalau untuk memilih kakak itu sebenarnya ada korelasinya dengan TA ya, gitu. Kemudian buatlah tim riset sesama, misalnya sama mahasiswa satu angkatan, beda pembimbing, beda dosen wali, ya. Dan tidak perlu harus sama, misalnya Anda risetnya A, jadi satu dengan orang lain yang risetnya A, bukan, harusnya Anda A1, mereka A2, temannya lagi A3 dan seterusnya, ya. Jadi bagian gitu, bagian dari riset besar. Bicarakan dengan tegas dan sopan kepada pembimbing dan dosen wali jika Anda adalah bagian dari tim riset. Jadi jangan menutupi diri ya, supaya dosen juga bisa banyak membantu ya. Segera merapat dengan mahasiswa senior yang sedang TA agar mendapat gambaran teknis selama pelaksanaan TA dan pemilihan konsentrasi gitu. Ya. Oke. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan. Baik, terima kasih Pak atas paparan materinya. Selanjutnya ada sesi tanya jawab ya Pak. Pertanyaannya ada beberapa yang sudah kami rekap juga dari Google Formulir yang telah kami share dari minggu-minggu kemarin. Nah, yang pertama itu ada untuk tugas akhir dari setiap konsentrasi, apakah harus membuat alat atau bagaimana Pak? Ya, saya balik lagi yang tadi ya. Nah, ini Anda kalau mau buat alat silakan. Anda mau buat model silakan ya. Jadi Anda bisa membuat alat, bisa membuat model, tapi nanti di mata kuliah penulisan ilmiah itu kan dibedakan, dijelaskan bahwa yang nulis bikin alat itu seperti apa, yang membuat model seperti apa. Jadi saya pikir itu tergantung dari kesiapan Anda ya. Begitu. Mana yang mau Anda pilih gitu ya. Selanjutnya apakah ada kelebihan dan kekurangan dari masing-masing konsentrasi, Pak? Tidak ada. Baik, selanjutnya yang ketiga, apakah fasilitas di laboratorium teknik elektro-unsil sudah memadai untuk menunjang semua kegiatan, riset, atau penelitian, dan TA dari kompetensi keahlian, khususnya KK material elektrik? Kalau untuk di elektro itu kelengkapan untuk material elektrik yang paling lengkap. Ya. Dia punya alat-alat yang memang sudah disediakan oleh Prof Arifin, ya.
Jadi alat ukur, alat open segala macam, ya, gitu. Sudah lengkap menurut saya. Berarti sudah memadai Pak, ya Pak, untuk kakak material elektrik ini. Yang keempat itu ingin lebih dijelaskan mengenai prospek dari tiap kakak. Prospek kerja, Pak. Ya, karena tiap kakak itu adalah sama, ya prospeknya tentu sama. Misalnya, kalau Anda misalnya sistem tenaga, banyak banyak mahasiswa kami yang di sistem tenaga juga diterima kerja di PLN. Ya, ada juga yang dari sistem kendali juga diterima di PLN. Jadi bukan yang tadi saya sampaikan, bukan kakaknya yang jadi masalah, tapi seberapa seberapa jauh Anda menyelami keilmuan kakak itu. Karena mau kakak apapun, nanti toh Anda itu ditanyakan oleh perusahaan. Akan ada apa nanti? Semacam interview. Ya. Nah, jika di dalam interview itu Anda bisa menjelaskan, biasanya ditanya itu adalah fundamental seperti apa itu arus, apa satuan arus, ya, bagaimana mengukur tegangan, apa bedanya watt dengan watt ampere dengan var gitu, ya. Baik Pak, langsung ke pertanyaan yang kelima. Apakah saat mengambil suatu konsentrasi, maka TA yang diambil juga harus sama dengan konsentrasi yang diambil? Ya, kakak itu dasar untuk ngambil TA, ya, ambil TA. Tetapi meskipun demikian, ada beberapa mahasiswa yang ternyata sudah ngambil sistem kendali, ternyata dia tidak mampu. Ya, Anda bisa survei ke senior-senior Anda. Mereka kenapa nggak ngambil TA-nya kendali? Ya, kebanyakan itu tadi tidak mampu mengikuti, ya, sehingga TA-nya mereka ngambil yang umum saja, yang di luar sistem kendali. Itu pun atas seizin dari dosen wali ya diperbolehkan. Gitu. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah mata kuliah dasar yang berkaitan dengan konsentrasi di teknik elektrounsur ini sudah mencukupi atau belum? Ya. Apakah mata kuliah dasar yang berkaitan dengan konsentrasi di teknik elektro ini sudah mencukupi, Pak? Ya, saya pikir karena kakak itu dilahirkan dari kebutuhan industri dan kesiapan dosen yang ada. Nah, kalau karena makanya kita buat kakak itu karena ada dosennya. Karena ada dosennya, berarti dia juga mata kuliah dasarnya juga sudah ada. Misalnya material elektrik kan sudah ada elektrokimia, manajemen energi, mulai dari RL, mulai dari pengukuran itu juga ada, gitu ya, gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya itu, apakah bisa memilih beberapa konsentrasi, lalu apakah bisa pindah ke konsentrasi lain saat semester selanjutnya? Jadi semester selanjutnya saat pindah konsentrasi, apakah dari awal lagi atau bagaimana, Pak? Tidak dari awal, tapi biasanya itu tidak diperbolehkan oleh dosen wali kalau pindah konsentrasi. Tapi kalau ngambil TA yang tidak sesuai dengan konsentrasi, kemungkinan bisa atas izin dari dosen wali. Tapi kalau pindah, saya pikir sepertinya tidak akan diizinkan karena apa? Karena belum selesai. Jadi ke sini ke konsentrasi SI nggak dapat seluruhnya, ke konsentrasi teknik kendali juga nggak dapat keseluruhnya. Jadi dua-duanya nggak dapat akhirnya kalau pindah begitu. Berarti untuk memilih beberapa konsentrasi juga tidak bisa ya, Pak? Kalau memilih dari sedang berjalan, ya nggak boleh. Bukan nggak boleh, nggak bisa. Misalnya sudah ngambil, kemudian mau pindah, nggak bisa.
Tapi kalau memilih ya bisa kalau belum dipilih gitu. Oh, jadi kalau dari awal memilih beberapa konsentrasi itu bisa, tetapi jika di pertengahan jalan itu tidak bisa pindah konsentrasi. Seperti itu ya, Pak? Kalau dari awal memilih itu ya cuma satu ya, dari 4 itu satu. Karena nanti kan mata kuliahnya sudah ditentukan gitu ya. Kalau kakak teknik kendali mata kuliahnya ini ada 4 ya, semester 6 ini 2 mata kuliah, semester 7 2 mata kuliah gitu. Ya. Baik Pak, terima kasih. Untuk pertanyaan yang kami rekap itu hanya sekian. Mungkin dari peserta yang ada di Zoom meeting, boleh raise hand jika ada pertanyaan. Atau mungkin bisa di kolom chat. Mau bertanya boleh nggak Pak? Silakan. Sebelumnya Silakan. gitu Pak. Saya dari angkatan 2018 Pak. Sebenarnya udah mengambil konsentrasi Pak. Cuma mau nanya aja gitu Pak. Sebelumnya kan saya kan pernah suruh gitu kan buat sama wali dosen gitu buat ambil konsentrasi A gitu kan. Tapi kan saya tidak mengikuti wali dosen. Nah, kata wali dosen itu kalau misalkan TA itu nanti pembimbingnya jalan saya. Nah, sedangkan tadi yang di PPT Bapak katanya buat eh, bimbing itu katanya wali dosen kalau nggak pembimbing 1 pembimbing 2 itu gimana ya Pak? Boleh tahu. Nah, itu kan sudah ada statement dari dosen wali. Pembimbingnya jangan saya. Kalau jangan saya nggak apa-apa. Artinya dianya sudah ada izin dari dosen wali. Gitu kan? Ya Pak. Baik, terima kasih Pak. Ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Sekali lagi kepada para peserta yang ingin bertanya mengenai konsentrasi keahlian, bisa raise hand atau mengisi di kolom chat. Izin bertanya, Pak. Ya. Berarti kalau untuk menyusun TA itu kita tuh harus banyak berkomunikasi dengan wali dosen seperti itu ya, Pak? Ya. Oh iya, baik Ya. Pak. Terima kasih, Pak. Pertanyaannya apa? Itu Pak. Jadi kita tuh harus sering berkomunikasi gitu ya, Pak, dengan wali dosen gitu sebelum Oh ya, kita. pada saat nanti. Ya, kan nanti kan setelah UAS kan nanti Anda ada perwalian, ya. Atau mungkin ada WA grup dosen wali, ya. Anda boleh gunakan itu, ya. Bertanya, kira-kira kalau di luar teknik ada nggak dosen wali yang bikin grup? Teman kalian mungkin di luar teknik ya, di luar fakultas. Ada nggak yang bikin gitu? Pernah dengar? Ya? Siapa aja yang punya teman di ekonomi atau di mana? Di FKIP ada nggak? Ada? Belum pernah dengar, Pak. Belum pernah dengar kan? Baru ada di teknik. Dan di teknik itu dimulai oleh siapa? Oleh elektro. Jadi elektro yang mewajibkan semua dosen wali itu wajib membuat
WA grup, dan itu berlaku sudah lama gitu, beberapa tahun yang lalu gitu ya. Gitu. Jadi dan setiap WA grup dosen wali ada kami, ada jurusan juga. Jadi kalau Anda nanya di WA grup, ya kadang-kadang Anda nanya kan, nah terus yang balasnya kan dari kami kan, dari saya atau dari Pak Firman gitu ya, bukan dari dosen wali kan, gitu. Artinya apa? Artinya jurusan juga membantu semua dosen wali. Bisa jadi jurusan itu menjadi dosen walinya semua mahasiswa gitu. Ya. Nah, sepertinya cuma elektro yang begitu. Saya nggak tahu jurusan yang lain, ya, gitu. Jadi seharusnya Anda cukup dapat berbangga hati bahwa kami melayani mahasiswa itu sepenuh hati, ya, gitu. Nah, lepas dari masalah bahwa nanti ada dosen-dosen yang sifatnya mungkin judes, ya, terus cuek, galak, pelit, meredit, terus apa ya, pokoknya mah cerewet, ya, dan seterusnya, ya. Itu menjadi latihan Anda untuk sebelum masuk ke dunia kerja. Di dunia kerja Anda akan ketemu dengan orang yang picik, orang yang licik, ya, dan orang yang jahat, ya, orang yang pengkhianat, banyak sekali. Nah, di sini Anda dilatih untuk gimana caranya meluluhkan hatinya dosen ini. Ya, orangnya judes misalnya, ya, ngomongnya dikit segala macam, ya. Gitu. Apakah mahasiswa harus jadi penjilat, jadi pembantu, jadi apa, kan enggak, gitu. Kalian punya harga diri, tapi harga diri kalian tidak perlu dipertahankan dengan cara arogan, begitu, ya, gitu. Jadi silakan gunakan fasilitas yang diberikan, komunikasi yang baik, yang tegas, yang sopan, ya, kepada dosen wali, apa yang Anda inginkan, ya, dan jika mentok, jurusan akan ada di tengah-tengah kalian. Oke? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ada komentar yang masuk ya Pak. Katanya bagaimana cara memilih kakak, karena sebagian banyak mahasiswa itu masih bingung untuk memilih konsentrasi keahliannya. Ya, sepertinya jangan bingung. Anda mau pilih konsentrasi apapun. Saya mah apa aja lah, SI aja lah. ME aja atau MEL aja gitu ya. Boleh apa saja, nggak masalah gitu ya. Ya mungkin Anda bisa bertanya-tanya kepada senior-senior, ya. Seperti apa misalnya saya kalau ngambil mata kuliah teknik kendali kira-kira nilainya gimana gitu. Jangan-jangan pas di konsentrasi nilainya saya hancur gitu ya. Cari konsentrasi yang nilainya misalnya kalau kalian bisa orientasinya kepada IPK, ya. Pada IPK, ya berarti Anda harus tanya mana konsentrasi, mana kakak yang nilainya bagus gitu ya. Tapi kalau Anda pingin misalnya saya mah baiklah nilainya dapat berapapun, yang penting saya dapat ilmu, ya itu lebih baik. Silakan pilih yang mana gitu. Jadi tidak perlu harus cari rekomendasi, tetapkan saja oleh Anda sendiri gitu ya. Ya baik Pak. Ada lagi Pak, izin bertanya Pak. Andaikan ada 2 orang dengan konsentrasi yang berbeda, lalu memakai tema yang sama. Contohnya yang satu membuat alat, dan yang satunya lagi analisisnya, apakah boleh Pak? Boleh. Boleh. Ya. Makanya dari sekarang Anda membuat tim riset. Nanti kerjanya dosen wali, tugas dosen wali nanti yang memilah-milah. Oke, kamu kan jadi tim riset ini ya, mahasiswa yang ini. Risetnya bikin bikin kapal laut free energy misalnya. Nah, coba kamu bagian apa? Kamu pengennya bagian simulasinya saja. Coba buat simulasi terkait dengan bagaimana cara mendapatkan
energi dari kapal yang tanpa yang free energy itu gitu. Ya, seperti itu boleh. Yang tidak boleh itu adalah laporannya sama, isinya sama, teksnya juga sama gitu. Itu nggak boleh. Iya baik Pak. Masih ada ya Pak. Kebanyakan dengar-dengar dari senior katanya ada beberapa kakak yang dosennya itu sangat sibuk sehingga kuliahnya jarang. Mungkin kebijakan dari jurusannya itu seperti apa ya Pak? Ya, kalau semua dosen juga sibuk ya, tapi kan ada ukurannya. Tapi saya yakin semua dosen juga pasti membayar ketinggalannya. Cuman akan sangat bermanfaat informasi itu jika ada yang menyampaikan siapa dosennya. Dan saya pribadi akan menjamin mahasiswanya tidak akan diketahui oleh dosen tersebut. Yang saya perlukan adalah kalau saya dapat informasinya, maka saya akan membuat pendekatan-pendekatan yang diperlukan kepada dosennya. Masalahnya apa? Mungkin kapan mau bayarnya, mau mengajarnya gitu ya. Gitu. Jadi tidak perlu kita seudon dulu ya. Gitu. Semuanya bisa diselesaikan dengan cara komunikasi yang baik. Iya baik Pak, terima kasih. Apakah dari peserta ada yang ingin bertanya lagi? Jika ada yang ingin bertanya, silakan untuk mengaktifkan fitur raise hand dan juga atau langsung berbicara. Ada yang raise hand ya Pak dari Rizky Pamungkas. Ya, silakan. Silakan. Assalamualaikum Pak, izin bertanya. Ya. Untuk misalkan kita dari semester 5 ini Pak sudah menyiapkan jauh-jauh untuk tugas akhir, terus menentukan tema yang mau kita ambil, kan sementara juga belum ambil konsentrasi. Nah, setelah misalkan sudah ambil konsentrasi terus berkonsultasi dengan dosen wali mengenai tema yang mau kita bahas di TA, padahal kita itu belum ambil SKS TA-nya Pak. Itu apakah bisa ya Pak untuk mempercepat kelulusan dari kita gitu misal Pak? Ya, waktu dulu Anda masuk dan saya menyampaikan materi di Ombus, saya kan pernah menyampaikan bahwa mahasiswa itu boleh TA mulai tingkat 2 atau tahun kedua. Artinya apa? Di semester 3 itu Anda sudah mulai lirik-lirik TA, sudah mulai membuat kerangka, sudah mulai mencari-cari tema ya. Itu di semester 3. Gitu. Jadi kalau Anda bilang misalnya boleh enggak, udah terlambat menurut saya. Ya. Harusnya sudah ada gitu. Jadi boleh sekali. Baik Pak, terima kasih. Ya. Baik, apakah masih ada pertanyaan dari peserta? Silakan. Kalau tidak ada, mungkin bisa ditutup oleh Bapak. Barangkali Bapak ada saran atau closing statement untuk mahasiswa yang akan mengambil kelompok keahlian. Oke, sebelumnya terima kasih atas perhatiannya, dan sebagai closing statement bahwa sebagai mahasiswa
Anda sebaiknya berdiri sama tinggi dengan kondisi Anda saat ini. Artinya apa? Anda tidak boleh berdiri lebih tinggi daripada kondisi Anda atau juga berdiri lebih rendah daripada kondisi Anda. Anda harus realistis ya. Anda harus realistis. Pertama itu. Kedua, Anda harus berpikir bahwa kelulusan Anda itu ditunggu oleh orang tua Anda. Ya, orang tua Anda itu mungkin tiap hari, tiap malam berdoa, semoga kuliah Anda itu lancar dan cepat lulus. Ya, nggak berpikir mudah-mudahan anak saya itu bisa jadi jago hacking, bisa jadi jago bisa menghasilkan energi listrik gratis di rumah gitu, enggak gitu ya. Jadi pertama Anda realistis, kedua Anda cukupkan sesuai dengan kemampuan Anda, dan yang penting lagi latih diri Anda untuk berkomunikasi dengan dosen pembimbing apapun bentuknya, bagaimanapun sifatnya. Itu menjadi media latihan Anda. Jangan sakit hati karena sekali Anda sakit hati, Anda kecewa, Anda menyesal, artinya Anda kalah dengan diri Anda. Ya, Anda harus bisa legowo, bisa lebih bijaksana. Anda di sini belajar, lepaskanlah jaket Anda, baju Anda harus benar-benar menghilangkan ego Anda, ya. Anda turuti apa yang sepatutnya harus Anda lakukan untuk kelulusan Anda, karena kelulusan Anda sebenarnya adalah keinginan dari orang tua Anda, dan memenuhi kebutuhan atau memenuhi keinginan orang tua Anda itu adalah jauh lebih terhormat ya daripada memaksa keinginan Anda yang sebenarnya. Kalau Anda ingin menjadi Elon Musk, silakan menjadi Elon Musk pada saat Anda sudah S2 ya, pada saat Anda S3 silakan. Tapi Anda di S1 sini ya Anda cukup memahami hal-hal yang sifatnya fundamental ya. Demikian dari saya, tetap semangat, bekerja sama dengan teman, saling menghormati. Tidak ada teman Anda yang sempurna. Jadi jangan cari yang sempurna, ya. Gitu. Cukup terima kekurangan-kekurangan mereka, ambil hikmahnya, ambil manfaatnya, ya. Dan mudahkanlah dalam memaafkan, ya. Mudahkanlah dalam memaafkan kesalahan teman. Mudah-mudahan kegiatan kita ini dapat barokah. Amin ya rabbal alamin. Dan sekiranya jika ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf ya. Jurusan akan sangat membuka diri. Anda boleh tanya apa saja, kapan saja melalui WA grup dosen wali ya. Kalau tidak bisa ditanya sama dosen wali, maka jurusan yang akan turun tangan ya. Demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari saya izin. Sebentar Pak, dokumentasi dulu. Baik, kepada para peserta dimohon untuk mengaktifkan kameranya. Oh, ini mau dipoto dulu? Iya, dokumentasi dulu Pak, sebentar. Oh ya, harusnya tadi ya, tinggalan. Iya. Oh, nggak apa-apa. Baik, kita mulai saja untuk slide pertama. 1, 2, 3. Untuk slide selanjutnya yaitu 1, 2, 3. Dan slide yang terakhir 1, 2, 3. Baik Pak, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak yang telah mengisi kegiatan untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi kami semua yang akan mengambil kelompok keahlian di semester depan. Ya, terima kasih. Mari. Terima kasih Pak, mari. Terima kasih kepada para peserta
yang telah mengikuti sosialisasi konsentrasi keahlian ini. Semoga dapat bermanfaat bagi semua para peserta. Dan tidak lupa, sebelum acara ini ditutup, saya menginginkan para peserta untuk mengisi link formulir yang telah dikirimkan melalui kolom komentar. Mungkin cukup ya. Saya ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Karena acara telah selesai, saya Faridah Nafa Ajijah selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.